Pada kesempatan sore hari ini, kami memandang wajah-Mu, kami berlutut di hadapan-Mu, mengucap syukur segala yang Tuhan buat di dalam hidup. Indah rencana-Mu yang kami rasakan hari ini. Sungguh luar biasa Bapa, terima kasih. Kami akan mendengar apa yang Tuhan beri, apa yang Tuhan beritahukan bagi kami rahasia kesuksesan hari ini. Berbicaralah kepada kami, urapi kami setiap pribadi demi pribadi oleh kebenaran firman-Mu, oleh kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan kami awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Segala pikiran yang dapat mengalihkan keluar di dalam nama Yesus. Tertujulah pikiran kami kepada kebenaran pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap sambut berkat firman-Mu. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Selamat sore, shalom. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Gembala untuk memberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan khotbah pada sore hari ini dalam rangka ibadah raya dan syukuran. Ya, ketika saya melihat ayat yang diberikan oleh Badan Pengurus Jemaat, kita akan melihat sama-sama pada sore hari ini yang terambil di dalam Mazmur nomor 107 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Kita akan baca secara bersama-sama. Kalau sudah buka, mari kita akan baca Mazmur 107 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Tulisan tebal, nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Ayat 1, 1, 2, 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari barat dan selatan. Ada orang-orang yang menyembah kepada belantara dalam kota tempat kediaman orang tidak mereka semua. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya terjadi terhadap anak-anak manusia. Sebab dibuatkannya. Amen. Baik, terima kasih. Jauh pembahasan firman Tuhan. Kita akan mendengar tema pada sore hari ini tentang bersyukur, ya. Ya. Kita akan melihat bersyukur, mengapa kita bersyukur, ya. Mengapa kita bersyukur? Bersyukur karena kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Ya. Kita bersyukur karena kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Tanpa kebaikan dan kesetiaan Tuhan, mana mungkin kita boleh ada di tempat ini?
Malah mungkin kita bisa berhasil, mana mungkin kita bisa menyelesaikan pendidikan, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, puji syukur karena kasih karunia Allah yang dahsyat, yang luar biasa, ya, yang kita bisa merasakan pada sore hari ini, di mana Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan yang luar biasa, ya. Walaupun di dalam pendidikan begitu banyak tantangan, masalah, persoalan, pelayanan, keluarga, ya, yang tidak bisa kita sebutkan sesuai dengan kesaksian tadi, ya. Bahkan kesaksian kita sekalian, mungkin yang sudah kita rasakan, bahkan yang sedang adik-adik rasakan hari ini. Bukti penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan, ya, berkat Tuhan indah pada waktunya Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Mazmur nomor 107 merupakan nyanyian syukur yang mengingatkan umat Tuhan untuk selalu mengenang karyanya yang besar, ya, dalam kehidupan kita, ya. Pemazmur mengajak setiap orang percaya dan melihat kembali perjalanan hidupnya. Ya, bagaimana perjalanan kita, ya, dalam suka dan duka, ya, seperti Ibu Gembala sudah begitu melewati. Memang akar daripada pendidikan itu pahit rasanya, ya, tetapi manis buahnya. Aristoteles pernah berkata begitu. Ya, akar daripada perjalanan pendidikan ini sangat luar biasa sakitnya. Ya, bagaimana kita bisa mencari dana untuk pendidikan, ya, dalam kondisi yang kita jalani seperti ini, kondisi finansial keluarga, melihat masalah-masalah keluarga, memang sangat sulit akar daripada pendidikan ini. Tetapi ketika kita sukses, ya, ketika Tuhan memberikan kesempatan yang indah, seperti indah pada waktunya Tuhan, yang kita bisa melihat mungkin pengalaman-pengalaman dari orang lain, ya, termasuk Ibu Gembala sudah menyaksikan tadi bahwa dia betul-betul merenungkan kembali akar dari perjalanan pendidikan itu. Memang sangat rasanya itu pahit, ya, tetapi manis buahnya. Artinya setelah Tuhan memberikan pelayanan yang bagus, pekerjaan, di balik penderitaan, di balik pendidikan yang ini, pasti Tuhan akan siapkan ladang pekerjaan yang baik, ya. Jadi Tuhan akan menempatkan posisi-posisi yang strategis, ya, posisi-posisi yang bagus, ya. Jadi ketika Tuhan memproses setiap orang dalam pendidikan itu dengan caranya Tuhan sendiri, ya. Dan Tuhan tidak akan biarkan setelah selesai, pasti Tuhan akan cari tempat yang bagus, ya. Tidak mungkin Tuhan begitu menyertai dalam pendidikan dan tidak akan diberikan tugas, tidak akan diberikan pekerjaan. Karena kita anak-anaknya, pasti Tuhan akan siapkan tempat yang layak, ya, tempat yang bagus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada bagian ini kita akan belajar ada 4 bahagian. Yang pertama adalah bersyukur karena Tuhan itu baik, ya. Mengapa kita bersyukur? Bersyukur karena Tuhan kita itu baik. Ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur diawali dengan seruan yang sangat jelas, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik.
Kebaikan Tuhan tidak tergantung pada keadaan hidup manusia yang baik-baik saja. Tetapi kebaikan Tuhan juga selalu ada dalam keadaan yang tidak baik. Ya. Oleh karena itu kita harus mengucap syukur, baik keadaan yang baik maupun keadaan yang tidak baik. Keadaan yang kita sukses maupun dalam keadaan kesulitan. Kadang kala kita minder, ya. Tuhan itu jauh dari saya. Karena saya punya pendidikan itu rasanya terhambat, ya. Mungkin kita semua sudah rasakan, ya. Bahkan sampai kadang kita putus asa, ya. Mungkin tadi kesaksian terharu sekali ketika Ibu Gembala sudah bersaksi, ya. Karena memang itu sangat ya, sebagai manusia, ya. Kadang kita mau lupa segalanya. Tetapi dalam firman Tuhan tadi, bagian ayat yang pertama itu mengingatkan kita bahwa Tuhan itu selalu menyertai kepada kita di saat kita sukses, bahkan di saat kita tidak sukses. Itulah proses Tuhan, ya. Cara memproses kita dengan caranya sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Namun hari ini kita melihat bahwa Tuhan yang baik dalam menuntun setiap langkah hingga proses pendidikan itu dapat diselesaikan dengan baik. Ya. Gelar kesuksesan atau gelar doktor yang diberikan oleh Tuhan kepada Ibu Gembala pada sore hari ini sudah bersaksi, ya, bukan hanya simbol keberhasilan akademik, tetapi juga kesaksian tentang kebaikan Tuhan yang Tuhan buat secara nyata di dalam hidupnya. Ya, jadi keberhasilan ini harus dikembalikan kepada Tuhan sebagai sumber segala hikmat dan pengetahuan, sebagaimana tertulis di dalam Yakobus 1 ayat 7, ya. Kita bisa lihat setiap pemberian yang baik berasal dari atas, turun dari Bapa segala terang. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan melihat pada bagian yang kedua, yaitu ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Bersyukur karena kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Ya, bersyukur karena kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Ya, Pemazmur menegaskan bahwa kasih setia Tuhan, ya, berlangsung untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan berarti Tuhan tidak meninggalkan umatnya sekalipun mereka menghadapi berbagai tantangan hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perjalanan menuju, ya, atau perjalanan pendidikan menuju kesuksesan atau meraih doktor, ya, ini bukanlah perjalanan yang singkat, ya. Itu harus memakan, harus melewati bagaimana menentukan judul disertasinya, kemudian melakukan penelitiannya, mencari uang penelitiannya. Jadi begitu perjalanan yang panjang. Itu tidak semudah Bapak Ibu. Pada kesempatan ini, ketika jalan tampak tertutup, Tuhan membuka jalan yang baru. Jadi kadang-kadang dalam perjalanan pendidikan, pas mulai terakhir-terakhir ini memang harus kita bersabar, ya. Kita harus jalani proses itu, ya. Karena Tuhan bilang, walaupun di pintu-pintu yang lain tertutup, pasti Tuhan akan buka pintu-pintu yang baru, berkat-berkat yang baru. Dalam artian bahwa Tuhan akan membawa seseorang untuk membantu, atau mungkin dengan cara Tuhan, ya, cara Tuhan. Jadi cara Tuhan itu banyak untuk menolong kita, ya. Kadang mungkin kita ketemu teman, ya, misalnya di kampus, atau mungkin tiba-tiba teman kita ketemu
di jalan atau di pasar atau di mana. Nah, disitulah cara Tuhan untuk menolong kita. Jadi berbagai cara, berbagai cara yang Tuhan pakai dalam proses untuk penyelesaian pendidikan atau proses untuk menuju kesuksesan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, pencapaian akademik ini merupakan bukti bahwa kasih setia Tuhan tetap bekerja dari awal hingga akhir perjalanan pendidikan. Jadi kasih setia Tuhan itu tetap menyertai. Mulai kita masuk pertama dari semester 1 sampai terakhir, kalau bagi S1, S2 bahkan S3. Hari ini kita sudah menyaksikan mungkin perjalanan pendidikan Ibu Gembala. Waktu kita daftar sama-sama ya Ibu, kami daftar sama-sama, tetapi Tuhan mau Ibu Gembala harus sabar melayani, harus sabar untuk dalam pelayanan ini. Jadi Tuhan punya rencana lain supaya pelayanan itu dikerjakan dulu, supaya ada waktunya Tuhan untuk siap untuk bisa menyelesaikan. Puji Tuhan, pada kesempatan ini saya juga secara pribadi mengucap syukur karena dalam jemaat ini saya juga bisa selesai, Dokter Pak Menase, juga Ibu Flori sebagai senior kita, Ibu Rohani, dan begitu adik-adik yang akan menyusul juga, Dan saya percaya berkat yang Tuhan sudah taruh di sini akan menjadi berkat buat tanah Papua dan semua daerah-daerah yang ada mulai dari Sabang sampai Merauke. Jadi itulah berkat Tuhan yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita, terkhusus kepada Ibu Gembala. Pada sore hari ini kita bisa merayakan, mengucap syukur kepada Tuhan. Bagian yang ketiga, bersyukur karena Tuhan menuntun perjalanan hidup. Dan ayat 4 dan ayat 7 menggambarkan orang-orang yang berjalan di padang gurun, dan kehilangan arah. Mereka mengalami kehausan, kemudian kelelahan dan kebingungan. Namun ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan melepaskan mereka dari kesesakan dan menuntun mereka ke jalan yang benar. Pengalaman ini seringkali mirip dengan perjalanan pendidikan kita, Dalam pendidikan kita, dalam kehidupan, ada saat-saat seseorang merasa tidak tahu harus melangkah kemana, Ada masa ketika berbagai persoalan tampak lebih besar datang kepada kita, Jadi di situ kita merasa bahwa namun kita tahu bahwa Tuhan adalah penuntun yang setia. Dia akan memimpin kita, menolong kita, menjaga kita, menyelesaikan semua persoalan kita. Dalam konteks itu, pada sore hari ini kita sudah menyaksikan betapa besar pertolongan Tuhan telah menjadi penuntun bagi Ibu Gembala, sehingga setiap proses mulai dari penelitian, penulisan disertasi, seminar, ujian, sampai kepada maju disertasi, mungkin sudah merasakan berkat Tuhan, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, sehingga itulah proses-proses Tuhan yang kita bisa melihat, dan kita bisa merasakan bagaimana Tuhan menyertai, bagaimana Tuhan memberikan berkat melalui berbagai cara yang dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada bagian yang keempat ini adalah bersyukur karena Tuhan memuaskan jiwa yang haus. Ayat 8 dan ayat yang 9. Kehausan terbesar
manusia bukan hanya pengetahuan tetapi juga hikmat dari Tuhan. Dunia pendidikan dapat memberikan ilmu tetapi hanya Tuhan yang memberikan hikmat untuk menggunakan ilmu itu bagi kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pencapaian, kesuksesan, kemudian hasil yang memuaskan yang kita bisa merasakan ini dipandang sebagai amanah ya yang Tuhan percayakan ya dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama pada sore hari ini, bahwa sebagai pelajaran rohani jangan pernah berhenti bersyukur dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang kedua, percayalah bahwa Tuhan setia menyelesaikan apa yang telah Ia mulai dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, setiap keberhasilan adalah anugerah Tuhan, bukan semata-mata kemampuan kita. Lalu yang keempat, bahwa ilmu pengetahuan harus dipakai untuk melayani Tuhan dan memberkati sesama. Lalu yang kelima, tetap rendah hati karena segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebagai kesimpulan pada sore hari ini, bahwa hari ini kita bersukacita dan mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan Ibu Gembala, sudah menjadi pendeta Dr. Weni Lolinga ya, saya disebut nama lengkap MTH. Jadi ini adalah sebuah keberhasilan. Ketika pencapaian itu Tuhan berikan menyandang gelar doktor ya. Jadi ini tidak semudah ya. Mengucap syukur karena Tuhan kita itu baik, sesuai dengan Mazmur 107 mengatakan kita bahwa setiap perjalanan hidup yang berhasil dilalui merupakan bukti nyata kebaikan dan kasih setia Tuhan. Kiranya keberhasilan ini menjadi berkat bagi gereja, keluarga, masyarakat, kemudian menjadi dalam pelayanan ya. Tuhan tetap menyertai memakai Ibu Gembala sebagai alatnya untuk memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, memperlengkapi orang percaya dan memuliakan nama Tuhan dimanapun melayani. Kiranya Tuhan memberkati kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian. Silakan musik. Bapa yang Kau sungguh baik. Kita akan menyembah kepada Tuhan karena Bapa kita sungguh baik, luar biasa. Dia selalu menyelesaikan semua pekerjaan, pelayanan, masalah, persoalan. Kita akan menyembah Tuhan. Bapa, Kau sungguh baik.
Bapa surgawi yang penuh kasih dan anugerah, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur dan sukacita. Pada hari yang berbahagia ini Bapa, kami mengangkat pujian dan hormat hanya kepadamu karena Engkaulah sumber hikmat, sumber pengetahuan, kekuatan, dan keberhasilan bagi setiap hamba-Mu. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang sempurna dalam perjalanan studi hamba-Mu hingga terselesainya pendidikan S3 Doktor Teologi. Kami bersyukur karena kami tahu bahwa hidup kami diatur oleh Tuhan. Bapa, terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini kami berdoa secara khusus bagi Ibu Gembala Dr. Weni Lolingan DH. Kiranya biarlah gelar ini yang Kau beri bagi hamba-Mu dapat menjadi alat yang Tuhan pakai untuk semakin memuliakan nama-Mu. Berikanlah kerendahan hati hikmat dalam pelayanan serta hati seorang gembala untuk mengasihi jemaat dan mencari jiwa-jiwa yang terhilang sesuai dengan visi jemaat, menjangkau yang terhilang dan merangkul yang terabaikan. Biarlah ilmu yang diperoleh tidak hanya menjadi kebanggaan pribadi, tetapi menjadi berkat di dalam pelayanan di gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Kami bersyukur semuanya Tuhan. Pada akhirnya Bapa, kami mengakhiri firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan tetap menyertai mulai dari hari ini sampai di hari Maranatha. Tuhan akan datang menjemput kami saleh-salehnya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Lebih lagi firman Tuhan, amin. Terima kasih firman Tuhan di sore hari ini. Tuhan bisa memberkati. Firman Tuhan saatnya kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Saatnya kita akan memberkati pekerjaan Tuhan melalui pelayanan di tempat ini. Perjamuan kudus terlebih dahulu yang akan dilakukan. Kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan sedang aku masuk ke hadirat-Mu, persembahan ke tempat kudus-Mu. Ujian tunaikan yang Ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Aku
hadirin kita memasuki dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus yang merupakan sakramen memperingati pengorbanan Yesus Kristus melalui kita makan roti dan minum anggur. Lalu siapkan hati dan kita nyanyikan pujian liratnya saja melalui kuasa darah Tuhan sampai perjamuan dihadirkan. Kudus, kita akan bacakan satu ayat dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 26 sampai 29. Firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap Tuhan dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sama-sama kita berdoa. Bapak Ibu Jemaat diberkati oleh Tuhan, kita datang di hadapan Tuhan sebagai manusia yang berdosa. Kita mohon ampun atas segala pelanggaran dosa kita. Kita mohon supaya Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih melayakkan kita menuju kuduskan kita. Haleluya. Biar kekuatan kuasa Roh Kudus yang selalu mengajarkan kita, membimbing, mengisahkan kita sampai Tuhan datang kedua kalinya. Hanya kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita.
Haleluya. Masing-masing berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh duduk bersama dalam perjamuan kudus ini. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena Tuhan kasih anugerah-Mu sehingga kami dilayakkan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat diberkati oleh Tuhan. Pegang roti di tangan kanan-Mu. Angkat tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Di dalam nama Yesus, bukankah ini tubuh Yesus Kristus? Makanlah dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan anggur di tangan kanan. Percaya darah Yesus tercurah buat kita. Firman Tuhan berkata oleh kuasa bilurnya, sakit penyakitmu disembuhkan. Hari ini engkau imani, engkau percaya ketika engkau minum anggur sebagai darah Yesus. Oleh bilur Yesus, sakit penyakitmu disembuhkan. Haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus, minumlah dengan iman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam sikap doa menaikkan pujian bahwa Engkau sudah dimenangkan di dalam Kristus. Glory, glory bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Karena kami sangat bersyukur kami ada diberikan kesempatan semua karena anugerah-Mu. Pengorbanan-Mu di kayu salib yang membuat kami boleh hidup sampai hari ini. Tidak ada yang bisa kami katakan selain terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk selalu berharap dan berharap percaya kepada-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, ampuni kami
Jika kami kadang-kala menyakiti hatimu lewat sikap perkataan pikiran kami, hari ini kami sudah sama-sama mengikuti perjamuan kudus. Kami percaya oleh kuasa bilur Yesus yang sakit disembuhkan, tubuhmu yang tercabik-cabik sudah memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan tetap percaya, yakin bahwa di dalam Kristus telah ada keselamatan. Pujilah nama-Mu. Kami bersyukur dan kami bangga punya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan diberkati kembali. Haleluya. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang berkurban itu, persilakan. Mari kita bersatukan doa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk menjaga dan perlindungan-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami telah memuji menyembah Kau, kami juga telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahkan kami telah melakukan perhitungan kudus. Di saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kepada-Mu, agar Tuhan persembahan ini berguna bagi pelayanan dan hati Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati tangan-tangan menteri dan tangan yang sempat memberi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus kami akan memberi. Haleluya. Amin. Sambil menonton persembahan jalan, kita akan berjuang lagi dan menuju ibadah kita di sore hari. Firman Tuhan bagi semuanya yang berdiri. Kita naikkan pujian, ya Tuhan yang kami. Haleluya. Yang
Benar ya Tuhan, setiap menit, setiap detik kami memerlukan Engkau di dalam kehidupan kami. Tuhan. Tuhan Yesus, kami selalu bersyukur pada hari ini di mana Engkau telah menyertai kami, ibadah kami dapat berjalan dengan baik. Itu semua karena kasih kami yang Kau berikan bagi setiap kami. Tuhan Yesus, kami berdoa minta ampun atas setiap kesalahan pelanggaran yang telah kami lakukan yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Melalui perkataan kami, sikap hati kami, tindakan kami, penglihatan kami minta ampun ya Tuhan. Ampuni segala dosa yang telah kami lakukan yang tidak menyenangkan hati-Mu. Biar setiap dosa-dosa yang telah kami lakukan ini tidak menjadi penghalang untuk kami memberikan setiap doa kami kepada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan untuk pos PI yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya, kami sangat bersyukur ya Tuhan, di mana pos PI kami ya Tuhan sudah melalui 1 tahun penuh dengan penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap para pengurus yang ada ya Tuhan, untuk Ibu Gembala, untuk Bapak Koordinator, untuk Ibu Penasehat, untuk setiap jajaran yang ada ya Tuhan, untuk setiap pengurus yang ada di pos PI ini ya Tuhan. Engkau beri kekuatan, kemampuan yang daripada-Mu, kesatuan hati ya Tuhan, untuk melayani-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dan selalu teguh, selalu semangat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Apapun yang dilakukan, dikerjakan setiap para hamba-hamba Tuhan ini, Engkau buat berhasil dan beruntung ya Tuhan. Lalu kami berdoa juga ya Tuhan, buat jemaat Tuhan ya Tuhan yang ada di pos PI ini ya Tuhan. Dalam Engkau ya Tuhan yang memberkati selalu ya Tuhan. Apapun yang dibutuhkan untuk setiap jemaat yang ada di pos PI ini ya Tuhan, baik yang masih dalam studinya ya Tuhan, dalam pekerjaannya ya Tuhan, Engkau yang lebih tahu ya Tuhan apa yang diperlukan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami rindu untuk penambahan jemaat ya Tuhan yang ada di tempat ini, jiwa-jiwa yang rindu akan Engkau ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau yang tolong ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam tangan kasih-Mu juga ya Tuhan, untuk proposal yang telah dibuat ya Tuhan, untuk operasional pos PI ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau turut serta ya Tuhan untuk operasional di tempat ini ya Tuhan. Biarlah proposal yang sudah diserahkan kepada Bapak Yogi ya Tuhan, biar dapat berjalan dengan baik ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terlebih untuk ruko yang ada di blok C nomor 14 ya Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, biar berjalan dengan baik ya Tuhan. Bagaimana itu kami percaya Tuhan Yesus yang tolong ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan, untuk setiap program-program yang ada di pos PI ini ya Tuhan. Terlebih coffee shop ya Tuhan, Engkau yang memberkati ya Tuhan, Engkau yang akan tambahkan customer ya Tuhan, bahkan setiap yang melayani ya Tuhan, Engkau beri sukacita yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus, buat bangsa dan negara Indonesia yang ada saat ini ya Tuhan. Kami percaya bangsa Indonesia ada sampai saat itu ini karena kenyataanmu Tuhan Yesus. Kami berdoa buat para pemerintahan kami ya Tuhan, dari pemerintahan pusat sampai setiap pemerintahan daerah ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberi hikmat kebijaksanaan ini daripada-Mu dalam mereka memimpin ya Tuhan setiap daerah-daerah yang telah dipercayakan ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Indonesia ini ada shalom, damai sejahtera-Mu ada atas bangsa negara kami ya Tuhan. Bahkan jauhkan dari negara Indonesia ini konflik, perpecahan, bahkan intoleransi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan bangsa negara Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah bangsa negara Indonesia ini penuh kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, ke dalam tangan kasih-Mu untuk setiap gereja-gereja Tuhan yang ada terlebih di Indonesia ini. Kami banyak sekali melihat banyaknya teman gereja, bahkan pembubaran ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya setiap anak-anak-Mu ya Tuhan tetap setia ya Tuhan, imannya di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, ke dalam tangan kasih-Mu juga buat orang-orang terlantar ya Tuhan, orang-orang di jalan, orang-orang di penjara, bahkan orang-orang yang ada di rumah sakit. Engkau yang memberikan kekuatan yang daripada-Mu, penghiburan yang daripada-Mu, sukacita yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan buat keluarga kami yang jauh daripada kami, yang tidak ada bersama dengan kami di tempat ini, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang selalu melindungi mereka, Engkau yang selalu menjagai mereka, jauhkan mereka dari niat-niat jahat orang, jauhkan mereka dari sakit penyakit apapun ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan
buat keluarga kami apabila mengalami sakit ya Tuhan. Engkau sembuhkan dengan biru kuasa darah-Mu ya Tuhan, karena kami yakin dan percaya Engkau dokter yang menyembuhkan, yang memulihkan ya Tuhan. Engkau setiap ya Tuhan obat-obatan yang dikonsumsi ya Tuhan, biar menjadi pemulihan bagi setiap keluarga kami apabila sakit ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan kehidupan keluarga kami ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami rindu juga ya Tuhan untuk keluarga kami yang belum mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Kau jamah hati mereka, kau buka hati mereka, agar mereka mengaku dan berbalik hanya Engkau satu-satunya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kami yang ada di tempat ini ya Tuhan. Engkau lebih tahu setiap permasalahan, pergumulan yang ada di setiap hati kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, bahkan setiap kami yang ada di tempat ini, Engkau beri sukacita ya Tuhan, selalu bersyukur seperti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami beryakin dan percaya Tuhan Yesus akan jawab doa kami indah tepat pada waktunya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami akan akhiri doa kami dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, Kekasih-kekasih Kristus, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu, dan terimalah berkat Tuhan sore hari, aminkan jika itu menjadi kerinduanmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apa saja yang kau kerjakan dibuatnya berhasil dan beruntung. Diberkatilah pelayananmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pendidikanmu, dan diberkatilah keluar masukmu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai kita mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Haleluya, terima kasih Yesus. Ibadat yang telah selesai, terima kasih. Persilakan duduk saat berdiri sejenak. Pengumuman kami persilakan kepada sekretaris. Selamat sore Shalom. Bersyukur untuk anugerah Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ibadah saya kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik, itu semua karena penyertaan Tuhan. Dan terima kasih kepada setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Biarlah Tuhan Yesus yang selalu memberkati. Amin. Dan kami sangat bersyukur buat Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mungkin ada yang pertama kali datang di ibadah ini. Terima kasih sudah hadir. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin boleh berdiri. Ada yang pertama kali hadir? Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah hadir Bapak Ibu Saudara. Mungkin para pengurus bisa selamat ya. Selamat.
Selamat datang ya. Terima kasih sudah hadir, meluangkan waktunya datang ke tempat ini. Kami sangat senang. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita juga bersyukur pada hari ini kita juga akan melaksanakan ibadah ucapan syukur buat Ibu Pendeta Weni, bisa ditambahkan gelarnya lagi menjadi dokter. Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat untuk warta minggu depan pada tanggal 14 Juni. Boleh ditampilkan. Nyanyikan Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah kekuatanmu, Kaulah sukacitamu. Haleluya. Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Tuhan kuasa, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Tuhan, ku bersuka, ku memuliakanmu. Yesus kau di dalamku, ku layanan kasih-Mu. Haleluya. Itu warta untuk tim pelayanan pada tanggal 14 Juni yang akan datang dengan dress code yaitu warna ungu. Dan kami mengucapkan selamat ulang tahun buat yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin itu yang dapat saya informasikan. Selamat sore, shalom. 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 Tengah yang melayani. Mari foto-foto semua ke sini dulu. Mari.